Udah siap nggak untuk kecewa bahwa nanti jadi anggota DPR memperjuangkan sesuatu kalau sama partainya dianggap nggak penting, cuekin. Si posternya Pak Masinton itu lumayan. Jadi gini, kalau Pak Masinton ada, kita tempelin yuk sebelahnya. Jadi kan ada tim nih. Bu, Masintonnya ada 10. Kita atuh boleh nggak Bu? Serah deh. Saya pikir waktu itu gampang bikin partai. Si Bego iya aja nih. Pak Rahman kan, Bu Susi kita bikin partai ya. Supaya bisa usung Sri Mulyani jadi presiden. Iyalah, iya Pak ikut aja. Kembali saya melihat dengan adanya Pak Anies ini seperti saya melihat adanya Sultan Syahrir, ya, oh ya kan, pemikir gitu. Seperti saya melihat ada Host Sokramenoto dan lain-lain. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini kita bersama caleg-caleg menembus Senayan. Ada tim kali ini betul-betul nggak ada residivis. Nggak ada. Karena orang yang baru pertama kali masuk ya. Residivis ini bahasa kriminalitas ini. Iya. Ya, pertama. Karena banyak perilaku politik yang lanjut. Oke. Yang pertama. Iya. Di sebelah kanan Anda ini nanti akan memperkenalkan diri ya. Iya. Ini yang kalau kita lihat wajahnya di spanduk-spanduk bawaannya pengen tensi darah gitu, sama cek kolesterol ya. Aduh kolesterol gue berapa nih ngeliat badan. Dan beliau ini salah satu caleg yang spanduknya bisa menyaingi Masinton besar. Iya. Iya Mbak, iya. Minimal Mbak lebih menarik dari Masinton. Iya. Gua sama Budi Mbak udah nyampe Jakarta Utara ada spanduknya Masinton juga. Ini kan luar dapil bos. Enggak Ri, tenang Ri, ini masih perbatasan antara Kemayoran sama Sunter. Oh gitu. Perbatasan ternyata. Siapa lagi kalau bukan Dokter Lula Kamal. Tepuk tangan dong. Kasih nyala dulu. Kasih nyala dulu Mbak. Iya. Iya, di sinilah satu-satunya yang wajahnya sehat jasmani dan rohani. Iya. Lo nggak ikutan. Oke, yang kedua Dit. Yang kedua, Iya. nah ini idola kita bertumbuh bersama karya-karya dia ya. Iya. Semakin ngerti lagu-lagu dangdut, semakin paham kita karir perjalanan dia ini ya. Iya. Dan kita baru masuk industri setelah beliau meninggalkan industri. Karena kalau dia tetap bertahan industri, kami nggak bisa comply sama industri ini ya. Ya Ari baru ngederdek Bang, kemarin ngeliat masuk studio, kamera banyak banget. Nih kamera ngikutin kita sendiri nih Dit. Kameranya udah mau matok gitu kan untuknya kan. Iya, kostum agak beda dikit langsung ini konsentrasi buyar. Dia nggak tahu. Kasih nyala dulu. Iya. Waktunya perawatan muka karena lampu tiap malam center terus kan. Oh, ada juga tuh fase-fase gitu ya. Oh, gawat juga industri ini ternyata. Iya. Itu budgetnya nggak kita ajukan tuh kemarin perawatan tuh. Harusnya kita ajuin tuh. Iya. Siapa lagi Gordon? Ramzi. Bang Ramzi. Bang, lu nama lu Ramzi doang atau nama panjangnya Bang? AMZI aja udah. Nggak ada panjangnya Al-Haltan gitu nggak ada. Gue Al-Asoy lah. Ya. Oke. Dan yang berikutnya ketiga, ini wajah moral. wajah moral, kebaikan dan tolong menolong, tepo seliro, kesetiaan, loyalitas dan rajin menolong. Ini kalau PSI kan selama ini wajahnya Valdo Maldini, Iya, Valdo politisi Maldini itu keriting katro Iya. ini kan. Iya. Valdo Maldini dia pertarungan politik ya kan, Iya. kemenangan. Kalau ini wajahnya tolong menolong. Tolong menolong. Waktu betul. Covid beliau yang maju ke depan ya kan. Betul, kalau Valdo tuh bawaannya auranya berkompetisi. Iya. Ada di pengkolan orang voting dia ikut tuh di situ tuh. Iya. Kompetisi terus gitu. Iya. Kalau yang beliau ini kadang-kadang kalau ada orang minta suaranya ya udah ambil aja Pak Caleg. Iya. Jangan-jangan begitu ujungnya, saking baiknya orangnya. Siapa lagi bukan? Mbak Susi Rizky dari PSI. Ya. Dan kita ada dua jurnalis di situ seperti biasa. Betul. Iya ya, kan? di ujung ya. Di yang- ujung kita kan nanti juga yang akan nanya-nanya. Sebenarnya tugas kita cuma membuka di sini. Iya, nanti Iya. BHM dan Mbak Uni Lubis yang akan bertanya-tanya ketiga calon anggota legislatif ini ya. Ya, Uni Lubis dan BHM. Gitu ya. Harus gitu gak sih Bang kalau di acara-acara show gitu, gimana cara memperkenalkan secara berlebihan ini gimana sih kalau di show-show Oh iya, itu? intonasinya kan harus teriak dong. Iya, Uni Lubis.
Lebih pro doi daripada kita. Jauh-jauh lu jangan lebih pro doi. Mati lo. Jangan cuma BHM dong. Bambang Harimurti Iya, singkat BHM. Iya, kalau Bambang Harimurti Kain sarung gitu, Ini orang udah singkatan nih sensitif banget ya. Belum ngerasain pangkop tamtip aja mereka nih. Masa-masa NKK BKK gitu kan. Iya. Oke, kita akan dengarkan dulu ya apa namanya, apa yang membuat ketiga caleg ini memilih meninggalkan dunia nyamannya. Iya. Ya, satu pengusaha furniture dan pengusaha tolong-menolong ini, Mbak Susi di dunia hiburan ya, Bang Ramzi dan Dokter Lula Kamal ya, Show apa namanya? di dunia laboratorium ini. Kita dari Bang Ramzi dulu. Bang Ramzi. Ya, nyalek dan pertanyaannya satu, Bang. Apa tuh? Kenapa artis di 01 ini cuma lu kayaknya? Ada yang lain. Iya. Ya kan? Tapi kok Ya selain tapi calegnya pun agak spesifik. Artisnya pun agak spesifik. Iya, makanya. Iya. Ya, selain Rajiv Macan Kenzo ini cuma lu nih kayaknya. Ya, silakan, Bang. Ya kan di samping gue ingin menjadi anggota dewan nyalek, itu kan prinsip gue ingin apa ya, bukan lagi tidak bersyukur, sudah cukup 26 tahun di dunia entertain. Ini keinginan ya, terlepas nanti takdir dari Allah itu ya. Ingin meninggalkan dan bisa banyak bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, ketika akhirnya tadi pertanyaan gue yang muncul di 01 yaitu nyambung sama prinsip gue gitu ya. Kan gue mau meningin dunia hiburan gitu ya. Terus yang menghasilkan uang gitu ya. Jadi gue harus di 01, kan gue bukan sedang bekerja, sedang berjuang. Oh, narasinya gitu ya. Emang kayak gitu terpengaruh orang semuanya ya. Iya, Anda iya. ini bukan pekerja, Anda ini adalah pejuang. Konsekuensinya. Mungkin kalau yang di sana kan memang sedang bekerja sebagai profesional gitu kan. Oh gitu ya. Ya mungkin. Baru mulai langsung nyerang orang ya. Iya, sangat oposisian dan. Iya. Oke. Iya, silakan. Mbak Lula, Iya. boleh diceritakan juga dapilnya di mana sekali lagi, apa yang membuat Lula Kamal mau meninggalkan dunia Yang sangat nyaman ini. Itu pertanyaannya agak salah sih. Sebenarnya nggak bakal meninggalkan dunia kedokterannya dan kesehatannya, karena masih bisa berjuang di dunia yang sama. Cuman levelnya agak beda. Levelnya udah kebijakan, levelnya bisa pengawasan. Lain. Kalau sekarang yang namanya cuma dokter doang, kita cuma ngikutin tuh undang-undang segala macam peraturan. Di sana bisa lebih jauh dari itu. Ngebantunya juga bisa lebih besar kayaknya. Kalau ditanya kenapa mau gini, dulu tuh sering banget nitipin sama teman-teman yang udah di dalam. Lu tolongin dong ini dong, lo ini dong ini. Gimana sih lu janji waktu pas sebelum ini lu ngomongnya gini gitu. Terus dia cuma bilang gini, lu jangan ngomong doang di luar, lu masuk ke dalam biar tahu lu kayak di dalam kayak apa gitu. Jadi teman-teman yang di dalam tuh banyak yang ngomong gini, kalau lu ngerasa lo bener, lu ngerasa lo lagi berjuang buat yang bener, lo masuk bareng-bareng ke dalam. Karena kalau cuma kita doangnya di dalam, nggak bakal kejadian yang lo mau gitu. Intinya tuh gitu. Jadi teman-teman yang di dalam tuh kebanyakan ngomongnya gitu. Dan kalau menurut aku sih emang banyak banget yang mesti dikejar juga memang. Iya. Dan gimana Anda menilai poster Masinton yang udah di mana-mana ini, menurut Anda gimana, Pak? Itu dia kenapa orang selamanya Itu- bedainnya sama Masinton ya. Gini. Iya, itu Gini, secara mental gimana, apa akibat mental kepada publik Jaksel ini melihat Gini. poster Masinton? Si posternya Pak Masinton itu lumayan. Jadi gini, kalau Pak Masinton ada, kita tempelin yuk sebelahnya. Jadi kan ada tim nih. Bu, Masintonnya ada 10. Kita atuh boleh nggak Bu? Serah deh. Emang itu nyambung daerahnya. Biarin deh Bu, ada dia 10, kita atuh boleh kan gitu. Serah deh. Yang nempel tuh kebanyakan tim. Satu. Yang kedua juga banyak dari konstituen yang bantuin. Jadi ada orang-orang yang bantuin. Jadi kalau bilang ini gila lo di mana-mana, banyak banget yang bantuin. Jadi ya nggak selamanya dari kita. Jadi mereka bikinin, mereka kemudian bantuin. Jadi ya namanya dibantuin. Masa kita ngomong enggak? Boleh gitu. Kalau Jakarta Utara pada mau masang juga boleh, nggak kenapa-napa juga. Ada sih yang ngomong gini, tapi dok nempel-nempel persis kayak gitu, nempel-nempel gimana kalau Jakarta Utara? Kan orangnya juga lewat sini kali dia Jakarta Selatan kerjanya di Jakarta Utara.
Ya terserah sih. Kan kalau buat kita sih orang mau bantuin, why not? Tuh nafsunya orang sampai begitu kan oke dong. Ya Bang Ramzi ini kan kerja di Ancol kan ya kan. Nah, karena tinggal di selatan ya kan Iya. pasti milihnya lewat Ancol nih wah bisa juga gitu. Oh bener nggak? Bener Iya. banget, Iya. iya. Cuma nanti kan kalau mau pasang spanduk Lula Kamal di Jakarta Utara, dipanggil sama Pasya. Kok ditahu situ Mbak? Udah pasti. Bukan yang punya kita aja. Ya gimana dong? Yang masang kebanyakan banyak yang dipasang sama orang lain yang bantuin kita. Intinya gitu. Oke. Dulu Andre Rosiade dapil Sumber balihonya di Palmerah bos. Nah, iya. Gak ada yang lebih jauh. Ya, ada satu di airport bos. Buat apa nih Bang ya? Kau ini gimana kau gitu Ya, kan. Ya. kita ke Mbak Susi dulu. Mbak Susi, Iya. sebagai wajah orang baik dalam politik kita yang ganas ini gimana Iya. Mbak melihat situasi? Coba apa yang bikin Mbak Susi Rizky ini? Mbak Susi Rizky ini dulu salah satu pionir juga ikut membantu pendirian Partai Sri. Iya. Ya. Ya itu udah dimulai sama Didit tadi. Sebetulnya saya masuk ke politik itu awalnya ya waktu Sri Mulyani ya. Jadi tahun 2009 itu kan Facebook banyak dipakai untuk reuni. Jadi hampir setiap hari buka Facebook hanya untuk cari teman gitu. Satu hari saya lihat berita Sri Mulyani siapa sih gitu. Walaupun saya lulusan UI, saya nggak pernah FISIP UI, saya nggak pernah ikut politik. Jadi dagang aja kerjanya. Nah, saya mulai mencari siapa sih Sri Mulyani gitu ya. Oh, ternyata ini sosok yang baik dan menurut saya benar setelah baca-baca. Berkumpullah saya di satu grup di di Facebook, ketemulah di situ dengan Pak Sonitan yang sampai hari ini kita berteman. Di situ juga akhirnya kenal Didit, kenal Wimar dan Pak Rahman, Mas Rocky gitu ya. Yang setelah Sri Mulyani pergi ngajak kita bikin partai. Saya pikir waktu itu gampang bikin partai. Si Bego iya aja nih. Pak Rahman kan, Bu Susi kita bikin partai ya supaya bisa usung Sri Mulyani jadi presiden. Iyalah, iya Pak ikut aja. Logatnya sama banget lagi. Bisa lo mirip bos gitu. Gue tiap hari sama dia masalahnya. bos ya. Bos, ya udah ikutlah bikin partai. Ternyata buset susahnya minta ampun ya kan. Tapi dari situ saya kenal banyak orang, banyak tokoh dan ternyata nggak cukup dengan niat baik gitu ya. Banyak faktor yang harus membawa kita bisa ikut kontestasi politik dan ternyata Partai Sri waktu itu nggak lolos. Saya kembali dagang jati, saya dagang mebel dan diajak lagi sama Sis Grace. Waktu itu saya pikir udah Kayak Pak Jokowi deh ya, dagang mebel, dagang jati. Iya ini beda ya. nasib aja, dagangnya sama nasibnya beda. Aku dagangnya barang bekas. Nah makanya itu juga salah satu faktor ya dari keseharian saya. Saya ketemu banyak orang jual mebel hanya untuk anaknya sekolah, hanya untuk orang berobat gitu. Jadi ketika Sis Grace ngajak, apa ini jalannya lagi gitu ya untuk masuk ke politik. Sebagai juga salah satu bentuk terima kasih saya kepada negara karena waktu itu mama saya dagang waktu saya mau kuliah mama saya hanya pedagang kaki lima. Jadi kalau nggak lulus UI waktu itu ya saya nggak sekolah sementara adik saya 7 kan. Jadi saya harus ngalah. Saya pikir udahlah saya bantu mama dagang aja. Ternyata saya lulus ke UI. Nah akhirnya saya bisa sekolah. Disitulah saya juga timbul, ya udahlah mungkin ini dengan ajakan Sis Grace, saya bisa kembali ikut masuk ke dalam politik. Siapa tahu dengan ini kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Itu Adit yang mendorong saya untuk masuk ke politik. Kenapa bukan Mbak yang jadi ketum? Kenapa Giring waktu itu? Bagus banget. Giring lebih Provokasi ngetop kedua. lah. Giring itu anaknya baik loh. Giring anaknya baik. Iya, baik cuma kalau kata Ramzi lebih cocok Mbak ya kan ya. Baik belum tentu bagus Mbak. Kalau kata Ramzi bagus tadi, Iya. bukan baik. Iya. Nah oke kita masuk ke pertanyaan yang Iya, kita langsung ke ya, lebih saja. silakan diuji dan di Eksplorasi pertanyakan ya. eksplorasi ketiga caleg ini terutama mungkin Jadi emang ini bagian dari kita bagian nanya ya. Iya, betul. Pertama saya mendoakan semoga 3 narasumber kita lolos ke Senayan. Amin. Kok Karena Kok amin? Amin. Iya iya. Itu kan doa. Amin. Iya. Iya. Satu-satunya artis yang Anis nih. tidak jadi apalagi kalau perempuan ya karena keterwakilan perempuan kita masih jauh dari harapan ya. Ini mayoritas. Enggak dong kita dong 1, 2, 3. Oh, ya mayoritas. Nah Ramzi karena saya udah kenal lama meskipun baru pertama kali ketemu. Udah terakhir kemarin kita di Monas nih.
Palestina. Komentar-komentarnya ikut selama demo ini 212. Mbak, Palestina. Palestina, ya. Tapi dia demo, gue meliput, ya kan? Nah, jadi itu satu ya. Kita perlu orang-orang yang punya niat baik dan punya track record yang baik untuk di Senayan. Nah, pertanyaan saya justru the next-nya nih, karena alasan ingin mempengaruhi pengambilan keputusan kalau masuk ke dalam, mayoritas itu nggak kejadian. Karena sebetulnya pada saat nanti sudah menjadi ALEK, dia adalah alat dari fraksi, ya. Jadi ya harus nurut sama ketua fraksi. Sebelum nurut sama ketua partai politik, itu yang kemudian menjelaskan kenapa politisi-politisi ini jadi lucu aja sesudah dia jadi politisi ya, karena dia harus ngikutin keputusan atau posisi yang diambil oleh partai politiknya, ketua parpolnya, to the point. Sorry to say ya, saya rasa di Twitter saya juga bilang ya, ini kenapa jadi menjilat gini sih sama kekuasaan atau apapun, apa memang itu satu-satunya cara untuk survive di politik ya. Nah ini mungkin pertanyaan saya, karena ini very typical. Saya ingin masuk ke dalam untuk mempengaruhi. Sampai di dalam nggak ngapa-ngapain. Lihat aja yang namanya Johan Budi, kurang hebat apa dia. Jadi pada sebagai pendekar apa? Dia Dewan Kolonel loh, Mbak. Anti korupsi Dia ada ya. Dewan Kolonel loh. Nih. Cuma berapa hari ya itu. Iya, jadi kurang apa gitu, begitu masuk ke dalam DPR kicep. Ya. Dia suka kelahi sama Bambang Pacul kalau rapat Nah, loh, Mbak. maksud saya itu saya sebut satu aja contoh, tapi sebenarnya hampir semuanya kemudian menjadi petugas partai sebetulnya. Ya. Bahkan tadi kan kita ngobrol sebelum ini, perempuan-perempuan partai politik yang begitu jadi ALEK aja gak semuanya mendukung RUU TPKS karena partai politiknya gak mendukung. Ya, untungnya kalau PAN ada Desi, saya tahu Desi Ratnasari apa mendukung, dan Nasdem adalah partai politik yang pertama kali mendukung pengesahan RUU TPKS. Tapi PSI yang mayoritas kampanye di luar, ya, PSI kampanye di karena luar. belum masuk di dalam Iya. ya. Tapi mayoritas adalah menjadi petugas partai. Jadi mungkin ini yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman. Nah dari Dokter Lula aja dulu. Iya dong. Konsep Silakan. petugas ujung-ujungnya Petugas akan jadi partai. petugas partai. Iya. Ya gini, kenapa milih Partai PAN? Salah satunya saya ngobrol sama semua. Saya nih yang saya mau kejar ini. Jadi sudah ada obrolan sama ketum, sama orang-orang di sana yang maksudnya gini, saya mau berjuang untuk ini. Dapat ruang nggak? Saya bakal buat berjuang. Karena kalau misalkan cuma nambahin orang rame-rame di sana aja nggak ada yang bisa bikin apa-apa, buat apaan? Tapi satu juga yang mesti diingat Mbak Uni. Kalau semua orang yang baik mikirnya sama kayak gitu, ngapain masuk dan gak bakal ngomong, terus siapa yang mau masuk jadinya? Orang itu lagi, nggak bisa. Jadi tetapnya aja, perubahan itu harus ada. Dan saya ngobrol, kalau orang tanya kenapa milihnya PAN, salah satunya karena itu. Karena saya sudah bilang, saya mau begini nih, dapat ruang nggak saya? Coba apa kira-kira hal paling ekstrim yang pernah Mbak Lula tanyakan kepada Pak Zulhas itu? Nggak, sebetulnya sih kalau ngomong konkretnya nggak mungkin saya buka di sini. Tapi pada dasarnya salah satu yang saya bilang, misalkan nih kejadian begini, gimana? Jawabannya, kalau kamu bener, kamu bisa buktiin, kamu bisa ceritain ke saya, kita bisa ngobrol. Tempat lain nggak ada cerita. Tempat lain ngomong sama ketumnya aja setengah mati. Jadi saya udah yang oke deh, kita ngobrol. Saya masih bisa WA ketum dan ketum bisa jawab. Saya ngerasa bahwa di PAN ini posisi kita lumayan. Dan kemudian saya bertemu sama Mbak Desi, bertemu juga sama yang orang-orang yang berjuang untuk, bisa gak sih gue berjuang kayak lo? Apa mesti jadi sekian lama dulu? Enggak. Asal kita bisa barengan. Dan saya termasuk orang yang mau nambahin perempuan di sana karena perempuan mestinya lebih banyak. Kalau nggak akan selesai nih masalah perempuan. Dan kalau ngomongin kebijakan, saya nggak semua undang-undang mau saya acak-acak loh. Banyak undang-undang yang udah bagus. Ini kadang-kadang kita kalau ngomongin anggota legislatif, dipikirnya cuma bikin undang-undang. Kan nggak cuma bikin undang-undang dong kerjaannya dia. Pengawasan dia tuh mesti jalan. Saya udah capek nih sama undang-undang nomor 18 2017. Perlindungan pekerja migran. Gila itu undang-undangan bagusnya.
Bagusnya maksudnya, gila detail, semuanya ada. Dikerjain nggak? 0. Terus mau gimana? Kan bukannya masuk situ bikin undang-undang baru, ya enggak lah. Undang-undang yang ada kerjain yang benar. Kan ada fungsi pengawasan sebetulnya. Saya termasuk orang yang ngurusin pekerja migran karena saya bilang gini dong, kita ngomong dari mana? Kan kita punya undang-undangnya. Perlu bikin baru nggak? Enggak. Itu undang-undang yang lumayan bagus dan detail tapi tidak dikerjakan. Salah satunya gitu Mbak Uni. Tapi orang baik mesti usaha masuk. Kalau enggak mau sampai kapan jadinya? Nah, saya mau tambahin, kalau orang baik betul-betul mau berusaha mengubah, bukan ke DPR, jadi anggota DPR, mendingan jadi pengurus partai karena bisa perintahin fraksi DPR-nya Bentar. untuk melakukan hal itu. Kalau punya kursi nanti bisa ngurus-ngurus partai. Sabar dulu. Enggak juga loh. Kita lihat sekarang banyak yang mengurus orang-orang yang punya kursi, yang udah keluar duit banyak, kerja berpuluh-puluh tuh nggak pernah masuk ke DPR. Betul. Tapi kan kalau saya yang nggak pernah ikutan di partai, terus sekarang masuk ke partai, nggak bisa ujuk-ujuk. Apalagi jadi ketua dalam 2 hari. Karena perempuan juga harus belain, harus masuk ke DPR. harus juga. Kurang banget. Ya kalau yang itu kita setuju. Tapi kalau saya takut kecewa aja karena kita kan banyak kenal anggota yang masuk DPR, termasuk saya ingat guru dulu mah. Akhirnya frustrasi menangis. Oh, Mas Guru karena nangis, Mas. ternyata nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah, pertanyaan BHM saya coba iniin lagi Mbak, saya tambahin nih. Apakah misalnya ketika nanti dapat di DPR ataupun nggak dapat, Mbak Lula akan tetap berjuang di partai, jadi pengurus di partai untuk memperkuat representasi perempuan yang ada di kepengurusan partai politik nggak? Jawabannya iya kalau partai berjalan di jalan yang benar. Tetap saja saya punya hak untuk menilai. Kenapa saya akan bisa melanjutkan hidup? Bisa melanjutkan hidup kok, nggak masalah. Tapi intinya sekarang saya mau mengejar sebanyak mungkin perempuan yang bisa berkarya lebih jauh. Terus kalau misalkan nggak dapat, akan terus nggak? Akan terus kalau partai di jalan yang benar. Sesuai menurut prinsip saya. Nah, misalnya kayak gimana? Oke. Saya termasuk orang yang kalau orang bilang sok naif lah apalah, nggak peduli saya. Saya punya prinsip dan saya punya integritas yang nggak akan saya lompatin. Bahwa nanti akan ada miring-miring di mana-mana, kalau saya bisa lurusin, saya lurusin. Ada batasan saya yang barangkali sampai mana saya bisa ambil. Mbak Lula, saya mau tanya kalau gitu. Apa sikap Mbak Lula melihat Pak Ketum, Pak Zulhas ketika kemarin mengatakan bahwa menggunakan dia diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan ke Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, jadi sebagai Mendak, tapi dia so-called melakukan kampanye disguise terselubung karena menyebut Pak Prabowo dan mengatakan kalau misalnya banyak orang karena cinta sama Pak Prabowo kemudian sholatnya tidak at-tahiyatnya ya tidak diakhiri dengan amin. Menurut Mbak Lula apakah sikap Ketum itu benar? Gini, benar atau tidak pasti normatif. Kalau ditanya sesuai dia sebagai Menteri Perdagangan pasti nanti ada aturan bilang pasti tidak benar. Tapi jangan berhenti di situ. Tambahkan sampai ujung. Di ujung kata-katanya Pak Ketum saya, dia mengatakan tidak demikianlah. Tidak gitulah. Saya termasuk orang yang nggak menganggap tidak dalam posisi mengatakan itu adalah penistaan atau tidak. Ya. Tetapi bahwa Pak Mendak yang notabene Ketum PAN itu mengatakan itu di forum dinas Mendak, menurut Mbak Lula apakah itu ada secara aturan pelanggaran etik? Oke, kan Mbak Uni mau saya ngomong bahwa itu melanggar dari mulut saya sebagai saya anggota partai. Nggak, karena tadi kan Mbak Lula mengatakan bahwa kalau misalnya saya tidak setuju bertentangan, maka saya akan menyampaikan apa adanya atau menyampaikan seperti itu. Gitu. Semua saya sampaikan langsung ke Ketum. Saya bukan kemudian di depan media teriak-teriak tentunya. Yang saya merasa bahwa ini salah nih, nggak begini caranya, saya sampaikan. Harusnya tidak demikian, harusnya tidak ngomong beginian, harusnya kita harus berhati-hati di mana. Tapi kan itu di dalam partai dong. Saya nggak perlu ngomong terus teriak-teriak dan orang mengutip Lula Kamal ngomong begini, nggak begitu dong. Saya nggak head to head sama Ketum saya, nggak begitu. Tapi forum di dalam partainya terbuka. Terbuka.
partai yang lumayan terbuka, bisa ngobrol, bisa kemudian cerita macam-macam. Oke. Itu banyak yang menyampaikan itu juga pastinya kemarin kan berarti ya. Iya. Tapi problem nggak Banyak sih? juga yang Saya- backup di Instagram kayak Pasya semua, Loh, Buya, kan itu gini, pada maaf, muncul. kita bedain ya. Iya, Tadi iya. kan kalau Mbak Uni ngomongnya gini, dia nggak pantas kampanye karena forumnya beda. Secara aturan dia nggak boleh. Kalau ngomongin penistaan, dia nggak penistaan. Kalau penistaan, kita kumpulin semua orang yang udah menistakan agama dengan cara seperti itu. Banyak banget masalahnya. Apakah kita harus menyebutkan semua? Saya orang yang nggak pernah nyebutin siapapun juga. Satu, saya dua, nggak pernah ngatain orang dan nggak pernah jelekin orang. Kalau dia udah jelek, biarin aja. Tapi yang pasti yang paling penting di sini adalah ketum saya di ujung ngomong, nggak gitulah, dipotong tuh yang ujung. Jadi kalau nonton mesti sampai ujung memang. Satu. Yang kedua, tar Pak Bambang nafsu banget Pak Bambang sama saya. Tar dulu Pak Bambang. Ya, I've been there. Aku oke, nggak apa-apa. Tapi kan ini kan gini, kita kan sedang mencari sebaik mungkin dari yang terlalu tidak baik. Tapi intinya kata nafsu itu. Tapi di sini intinya gini, di partai saya terbuka. Makanya saya kalau ketemu teman-teman yang caleg artis lah, barangkali ketemu, lo ngobrol kayak gimana sih sama ketum lo? Ada juga yang nggak ngobrol sama sekali, WA aja nggak pernah, ketemu aja barangkali cuman cium tangan gitu. Nah saya bisa ngobrol dan saya bisa kadang-kadang ngotot. Saya termasuk orang yang paling ngotot, mohon maaf ya. Saya, Gue harus fair ya. Bang Zulhas itu termasuk ketua umum yang gampang di WhatsApp, ya, gampang di telepon. Itu Betul. harus fair. yes. Enggak, kalau saya sih bukan nafsu nih, cuma apa? Cuma ingin klarifikasi Maksudnya aja. nafsu pengen ini, pengen challenge gitu kan. Yaitu apa? Ya kita sebagai wartawan ya, apa Malula nggak suka ya kalau anggota DPR itu tidak bicara bebas tentang ketua umum partainya sendiri secara terbuka di depan umum. Pak Bambang, saya belum anggota legislatif Pak Bambang. Bedakan Enggak, posisi. kalau menjadi anggota Oh, nggak jangan suka. dong. Sekarang lah, misalnya ada anggota DPR Oh. yang ngomong tentang kritik ketua umumnya, menurut Mbak Lula tuh salah. Oh boleh, ya, gitu. silakan aja. Asal jangan saya dan ketum saya, karena saya belum jadi anggota legislatif. Beda cerita. Waktu kita jadi anggota legislatif, posisi akan berbeda. Bahwa saya membicarakan apa yang ada di kepala saya bicarakan. Saya setuju, tidak setuju, boleh, tidak boleh, saya sebutkan. Karena saya nggak ada batas sebetulnya. Dan saya nothing tulus. Dari awal saya sudah bilang. Oke. Jadi karena belum jadi caleg direm dulu, takut nggak jadi gitu ya. Enggak, bukan itu Oh, Bang. bukan. Oh, Bukan. Nggak bisa. Ya, ini Nggak bisa. yang dua agak Jangan. nganggur ya, tolong Nggak bisa. ya. Yang Nggak dua bisa. agak nganggur. Itu Boleh lo nyeletuk-nyeletuk lo nggak Bang. bisa. Bang Ramzi Nggak boleh bisa. lo nyeletuk-nyeletuk. Ujungnya diputusin kayak gitu nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Akhirnya kita bersama. Ini enggak Ada juga Nasdem sama PSI dalam ini ya. ini enggak kayak debat capres Jadi- sih. Bukannya jadi- pendirinya sama. Enggak. Saya ingin menjawab pertanyaan Uni tadi, gitu ya. Pertanyaannya masih sama tadi kan. Apakah ketika lu sudah jadi anggota dewan lu berani ke partai, ke fraksi? Iya, ke fraksi gitu ya. Ketika ada hal-hal yang akhirnya menjadi secara pribadi kita nggak setuju, akhirnya juga harus ngikut semua. Jadi gini nih. Aku gini, nggak mau terlalu naif mengatakan tidak, gue akan lawan ketika kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Gue anggota dewan. Menurut saya, yang istilahnya anak kemarin sore itu ya, terkesan naif sekali itu buat saya. Harus melewati proses yang Lagian cukup ngelawan panjang. Bang Surya Paloh mah agak serem ya. Enggak, bukan itunya. Itu harus melewati proses. Harus melewati proses Nah, dulu. beda sama partai saya. Ya. Itu lewat Mat Ali dulu, Pak. itu Lewat loh Mat Ali dulu, maksudnya. Bang Mat Ali. Harus melewati proses, tapi Surya Paloh berani mencalonkan Anies dengan segala macam resikonya. Tapi Ramzi, Jadi kalau menurut saya katakan, saya nggak mau terlalu naif lah. Kita masuk dulu, kita melakukan proses itu, ya. Untuk dunia politik, bukan untuk memberitahukan kalau saya mempunyai kualitas atau tidak. Tapi paling tidak, saya sempat mengambil peran walaupun sedikit di 98. Saya sempat demo di 98 ketika detik-detik terakhir saya selesai kuliah. Oke. Tapi kan hasrat itu akhirnya tertinggal. Saya masuk dunia entertain sampai saat ini. Di 2019 juga saya sudah ketemu sama
Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan ditarik sama sahabat saya. Cuman memang waktu itu saya menganggap momennya belum pas dan almarhumah ibu saya belum mengizinkan untuk saya maju gitu. Nah akhirnya seiring perkembangan waktu saya berani sekarang untuk maju karena saya menganggap momentum. Nah kenapa saya bilang saya nggak mau terlalu naif gitu ya. Yang paling terpenting buat kita anggota dewan, setuju apa yang Uni sampaikan. Ketika proses itu kita sudah menunjukkan hasil kerja kita, kita sudah menunjukkan kualitas kita, mungkin itu akan ada bergaining posisi untuk kita mengatakan, jadi istilahnya kayak gini deh, oh lo ngomong sekarang gue anggap. Itu. Sekarang kita ujuk-ujuk mau ngomong begini-begini, jatuhnya konyol. Kita nggak usah naif gitu ya. Tapi yang paling terpenting buat kita sebagai anggota dewan kalau Allah memang takdir, yang paling terpenting memberikan kontribusi terbaik. Ya, kita udah dapat kontribusi posisinya. terbaik buat masyarakat di dapil kita. Itu. Nah, itu yang mereka butuhkan. Makanya udah siap nggak untuk kecewa bahwa nanti jadi anggota DPR memperjuangkan sesuatu kalau sama partainya dianggap nggak penting, cuekin. Nggak sesuai dengan garis partai. Ya sekarang kan tadi kan saya bilang berkali-kali ya, kita tuh nggak usah naif lah gitu ya. Ketika memang kebijakan dari partai, kebijakan dari fraksi kan nggak ujuk-ujuk akhirnya fraksi atau partai tersebut berdiri sendiri. Nah, terus gimana kalau ternyata dicuekin sama partai itu? Ya paling tidak kan kita sudah sampaikan. Ya udah disampaikan. Sudah sampaikan. Dicuekin. Bukan, itu kan dicuekin bahasa saya. Nah kalau yang penting kan kita sudah sampaikan. Bagaimana caranya kita juga bisa bekerja sama dengan anggota-anggota yang lain untuk suara kita akhirnya menjadi besar. Nih. Di antara kita rame-rame ini, misalnya saya yang mengajukan sesuatu yang berbeda, ketua fraksi atau apa belum setuju. Ini kan kita masih punya tugas yang lain. Kalau kita dipersepsikan tidak berani melawan ketua fraksi, apalagi ketua umum partai, kita ini kan bisa ngobrol-ngobrol. Bagaimana caranya? Gimana diobrolin? Orang kayak Omnibus Law tuh berapa tebal, cuma berapa hari lolosin, baca aja nggak sempet. Bukan, maksudnya di antara kita biar gimana caranya kita mensatukan visi dan misi kita untuk kita sampaikan secara bersama-sama. Bukan ngujuk-ngujuk kita sendiri. Iya enggak, maksud saya udah rame-rame itu kan DPR berapa anggotanya kan? Di Omnibus Law tuh yang udah baca anggota DPR ya paling berapa ya? Ya sekarang kalau kita tapi semuanya setuju tuh kan? Jadi menyetujui apa tuh sebetulnya tuh anggota DPR tuh? Ya sekarang kalau kita pesimis semua repot ya. Makanya pilih yang baru aja deh. Ntar yang baru ceritanya beda kok Pak Bambang. Pak Bambang mesti ada lah optimisnya dikit lah. Saya bilang di dapil sama tim-tim semua teman-teman, sampaikan ke tim, sampaikan ke masyarakat, tidak ada berusaha untuk mengganti caleg-caleg incumbent yang ada di situ. Saya cuma sampaikan gantian. Masa kita nggak boleh berbuat baik? Masa gantian? Dan saya menjanjikan, ini yang saya tidak terlalu banyak janji di dapil. Karena waktu pertama kali saya turun di dapil udah diteriakin sama emak-emak. Abi Ramji jangan kebanyakan janji. Ya ntar kalau udah pilih nggak turun lagi. Janjinya buat Bogor apa sih kalau boleh tahu ya? Apa? Janjinya buat Bogor kalau kepilih. Ini saya mau cerita. Ya. Ketika awal saya turun 1 tahun yang setengah yang lalu, ketika saya menyampaikan saya ingin ini, itu diteriakin sama Mama, Abi Ramji nggak usah kebanyakan janji. Nanti kalau udah kepilih ntar nggak balik lagi. Kaget saya ketika dikatakan seperti itu. Setelah apa? Panggilannya di grassroots-nya Abi Ramzi. Iya. Kan saya populer banget. Ya, kepilih belum tentu. Nah, dia menyampaikan hal itu. Akhirnya setelah saya berpikir, ternyata masyarakat di bawah itu ada kecenderungan sudah, mohon maaf banget saya menggunakan kalimat, lo mau ngejanji apa sih? Tunggu, gitu tunggu, soal janji ini penting. Tunggu nih. dulu, Enggak, tunggu dulu. ini penting nih. Kenapa? Tunggu dulu. Karena menurut Krisdayanti, dana aspirasi itu 450 juta setahun 5 kali. Gede loh tuh duit. Mau diapain tuh duit? Kaya banget saudara. Sekarang ini. kalau nggak Buat usah dana janji, aspirasi, ketika Bos. dana itu ada, ya konsekuensinya harus disampaikan. Makanya tadi saya belum kelar. Akhirnya setelah saya berpikir, khusus di dapil saya, ini nih kita nih semua para caleg. Ya kalau di Sabar dapil dulu, 450 BHM. juta kali 5 per Enggak, tahun saya itu nggak mau diapain? Saya nggak mau bicara itu karena Yeah. saya masuk ke DPR bukan ngebahas angka-angka yang akan didapat.
Karena kalau misalnya saya masuk ke kalau misalnya barometer saya masuk Senayan mau mencari uang, ngapain gue capek-capek? Gue kerja jadi artis aja. Ini gitu ya. dana aspirasi, bukan dikantongin. Makanya ketika Dia pokoknya gini deh. belum Sekarang selesai nih. Selesai dulu Belum Bang selesai. Uni. Justru gue mau menenangkan dia Belum selesai. supaya Ramzi jawab programnya apa. Iya, makanya belum selesai. Makanya ketika tadi di awal saya sampaikan. Sesuai nih dia modelnya yang dari atas dulu, tengahnya dulu, Iya. sampai atasnya. Jadi sabar. Iya, betul. Terstruktur ya. Iya, kayak Mas terstruktur. Anies. Kayak Iya. Anies Baswedan ya. Kayak capresnya banget dia. Abi Betul, Ramji ini. Betul. Silakan Bang Abi. Abi Ramji silakan. Nah, ketika awal yang tadi saya sampaikan, akhirnya saya berpikir, oh oke. Ini mau di seluruh dapil ya, caleg-caleg, visi misi apa program kerja nggak jauh dari 5 hal Mas Bambang. 1, kesejahteraan, ya. 2, kesehatan, lapangan pekerjaan, pendidikan, sembako murah. Kalau di dapilnya masih ada pertanian, pupuk dan lain, nggak jauh dari itu. Nggak jauh dari hal itu yang harus kita sampaikan. Dikoreksi dikit boleh interview? Boleh, silakan. Kok nggak ada keadilan ya? Ya masa loh, kalau itu semua kita selesaikan secara baik, kita kan keadilan itu. Masa saya bisa jauh-jauh pemikiran saya dari Pak Anies, kan nggak mungkin. Nah, Justru nggak itu kok nggak mungkin. sama sama Pak Anies. Iya, Top iya. juga Abi Ramji ini. Betul. Kan tadi Balula bilang jalan-jalannya udah muter-muter. Kan saya ngikutin orang cerdas gitu kan. Balula kan teman-temannya juga ngikut-ngikut. Balula ke teman-teman juga ngikut-ngikut. Joget-joget. Sama aja. Apa yang kita idolakan itu yang kita ikuti. Gitu kan. Nah, Oke. tunggu dulu satu pertanyaan nih Abi Ramji nih agak spesifik nih. Nanti juga ke Mbak Susi sekalian dijawab Mbak. Ini kalau menang pemilu nih Anies gitu, Anies ini bakal Nasdem nih jadi partai pengusung utama nih, dan di DPR itu akan jadi partai penguasa tentunya. Nah ini gimana nih untuk kritis ke pemerintahan nanti menjalankan fungsi kontrol dari legislatif ini masih mungkin dilakukan nggak ketika Anies Baswedan yang menang nanti? Juga Ari, kalau Anies Kena jadi bola lu, presiden belum tentu Nasdem jadi mengontrol, tergantung suaranya. Iya itu pertanyaannya. Menurut survei-survei kan sekarang masih antara PDIP, Gerindra, Golkar. Iya. Dia Jadi kan kamu partai salah, paling kamu paling dikoreksi dulu partai pertanyaannya. paling berjasa lah gitu kan. Iya Tapi kan? nggak menguasai. Iya, Iya. iya, partai penguasanya. Ruling party, Iya. ruling party. Dulu juga Demokrat juga 7%, tapi partai penguasa waktu Pak SBY jadi presiden. Iya, ruling party, Iya. ruling party. Iya, silakan. Lanjut. Oke, kalau kondisinya memang Pak Anies menjadi presiden, kemudian bagaimana posisi Nasdem gitu ya. Nah, pastikan di sana akan ada partai-partai oposisi yang lainnya. Nah, tugas dari partai posisi itu yang akhirnya mengkoreksi apa yang Anies sebagai presiden lakukan. Nah, sama saja Nasdem saya yakin akan berusaha untuk lebih objektif karena apa? Notabene Pak Anies itu bukan kader Nasdem, bukan ketua umum Nasdem, bukan gitu ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri dan kemungkinan besar saya yakin banget gitu ya. Jadi gini, kalau saya mengatakan karakter dari Pak Anies ini yang representatif orang cerdas, intelektual, Bermoral. bermoral. Nah, itu akhirnya menurut saya agak kurang pas ketika akhirnya partai-partai pendukung nanti di Senayan agak jauh dari hal itu gitu ya. Saya melihat akhirnya walaupun saya tidak hidup di masa sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, kembali saya melihat dengan adanya Pak Anies ini seperti saya melihat adanya Sultan Syahrir, ya, oh ya kan, pemikir gitu. Seperti saya melihat ada Hosso Kromenoto dan lain-lain, Ada Bung yang mirip, Hatta, kalau Soeharto Soekarno, ada yang mirip nggak, Soeharto? apa? Soeharto itu ada nggak nih mirip sekarang?
Itu pertanyaan tanya Mbak Lula atau sama saya? Bukan sama kamu dong. Abis kamu punya Ya kan tadi panjang sebut banget. tokoh-tokoh ya. Oh, iya, Siapa iya, tahu iya. ada yang mirip Iya. Sudomo, ada yang mirip Ya, Soekarno. kalau Mas Anies ditanyain lagi gimana nih pembangunan. Jadi dulu zaman Nabi Adam. Iya, jauhan Mas. Ya. Lanjut. Ya. Ya tadi saya bilang lah, notabene kan Pak Anies memang bukan ketua umum partai, bukan kader juga. Saya rasa Nasdem akan mengambil posisi yang sangat objektif lah. Jadi alasannya untuk objektif tuh lebih banyak sebenarnya ya. Ya. Betul. Tetap akan ngegigit kan, tetap akan pedes kan kalau salah. Gitu doang kan sebenarnya mau ngomongnya kan. Sebenarnya pertanyaan itu juga berlaku juga buat semuanya. Iya, Ya, sama karena Pak. mau ditanyain ke semuanya juga. sama. Abi Ramji, ya kan? Iya. Ya, silakan Mbak Nih Susi. kalau pakai mohon maaf ya Ji ya. Kalau pakai waktu ya Ji, lo berhenti pas Sultan Syahrir, kagak dapat esensinya nanti. Kalau kita pakai waktu nih 1 menit jawabnya. Iya. Jadi lo belum ngejawab udah habis waktunya, sayang mana? kan? Yang Yang tadi ya. Udah kan udah Gitu. dijawab. Ya, karena lo dikasih lebih daripada 1 menit. Ini kan bukan iya. debat cawapres, Pak. Jadi enggak apa-apa bebas. Untungnya, Iya. untungnya Ya, gitu. silakan Mbak Susi Mbak dijawab Susi. semua pertanyaan dari awal tadi. Iya. Yang- Soal pekerja, soal petugas partai, apa yang akan dilakukan oleh untuk Jangan, bekas iya. yang Yang- Kalau jangan berusaha terpancing. Ya, Iya, kalau iya. Pak Prabowo menang nanti Iya. akan jadi mengontrol Oh, kayak kalau gimana. untuk di partainya PSI dia didengar, karena deket, pendiri dari awal. Orang baik, Coba karena silakan orang baik. lanjutkan. Iya. Dan Iya. bermoral. dan Anda ini kan kalau ada kegiatan-kegiatan sosial amal itu kan selalu ikut dari dulu Iya, ya. Ngapain iya. masuk partai lagi kalau mau Betul. beramal Iya. gitu kan? penting dong itu Dit. Iya. Tapi lebih berat beliau Mbak Auni. Kenapa? Ya ketua umumnya anak presiden. Lu pakai kaos itu juga kemarin? Apa? Pakai kaos itu? Enggak. Enggak ya, enggak berani lu ya. Aku jawab Mbak Uni dulu Iya. tadi kan, kenapa sosok yang baik di luar ketika masuk politik, ketika masuk partai dan bisa tembus ke Senayan akhirnya menjadi lemah gitu. Saya pikir itu tergantung lingkungan ya Mbak, partai di mana kita berada. Kalau saya yakin dengan di PSI saya akan tetap bisa menyuarakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya perjuangkan, karena saya merasa saya berada di lingkungan yang sejalan gitu dengan teman-teman yang lain. Jadi apapun yang saya perjuangkan pasti akan mereka dengar. Kalau memang itu belum berhasil, saya pikir kita juga harus melihat momennya ya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang partai belum bisa mengeksekusi gitu. Apa yang saya ingin perjuangkan. Tinggal mungkin pertama tunggu waktu. Kita tanya juga apa pertimbangannya, kenapa yang saya ingin maju gitu belum diterima. Mungkin itu satu. Kedua, kalau memang belum juga berhasil, seperti yang tadi bilang Ramsi ngomong, kita bisa sama-sama dengan teman yang lain untuk memperjuangkan juga gitu melalui jalur yang berbeda. Itu kan bisa aja kalau di DPR nanti kan nggak harus melalui kita partai sendiri, bisa kita rangkul juga teman-teman yang lain untuk memperjuangkan isu yang menurut kita penting buat masyarakat. Kalau menurut aku gitu Mbak. DPR itu fraksi yang menentukan. Jadi nggak bisa tuh selama gini. Saya bukannya nggak optimistis seperti Iya. kata Lula ya. Soalnya udah ngeliput pemilu sejak tahun 92. Ya, jadi udah segitu tuanya ya, sudah melihat ribuan orang, ribuan orang dan saya kenal baik sebagai narasumber dan jurnalis mengatakan hal yang sama. Tapi memang situasi di politik ini memang seperti itu ya. Kekuasaan dari partai terhadap anggota legislatifnya tuh sangat-sangat besar ya. Jangankan ke ketua umum, ini ketua fraksi aja deh yang begitu berkuasa. Nah, yang tadi disebutkan bersama-sama memperjuangkan di luar itu tuh mekanismenya seperti apa? Curcol bersama kah atau apa? Gimana itu? Saya belum paham gimana itu bisa efektif. Ya kan bisa aja Mbak. Saya juga belum tahu ya apakah itu mungkin gitu. Tapi kalau memang ditolak, kita mencoba. Apakah isu itu bisa kita angkat lagi bareng-bareng dengan teman-teman di luar yang lain? Saya juga mekanismenya sih belum tahu, Mbak. Karena menurut pengalaman pilihannya cuma 2, apakah nurut sama fraksi atau kalau mau berbeda itu misalnya dia pada saat voting di paripurna itu kemudian dia berbeda ya. Pernah ada beberapa dulu kalau nggak salah yang dari Gus Coy PKB sama, yang Ibu ibu-ibu Lili. Bu Lili Wahid ya, dia berbeda dengan partainya.
Ya tapi kemudian mungkin karena ini darah biru sokol ya, jadi nggak. Tapi kebanyakan yang tidak berani berbeda karena pasti akan mendapatkan konsekuensi dari partainya. Nah itu gimana? Atau ngomong ke media, pilihannya kan juga tinggal dua, ngomong ke media gitu kan. Jadi dissenting opinion disampaikan ke media, jadi terbuka kan, cuma itu dua jalurnya. Kayak sahabatnya beliau nih, Ramzi kan, Fahri Hamzah sahabat. Udah nggak nongol lagi. Saya pikir ya Mbak, kita juga nggak harus apa ya istilahnya ya, harus partai juga menerima apa yang kita perjuangkan gitu. Mungkin ya saya tadi bilang kan, mungkin waktunya belum tepat gitu. Jadi ya kita tunggu aja dan sambil terus meyakinkan teman-teman yang lain bahwa ayo coba deh di perjuangan. Tapi saya rasa ya Mbak ya, apa yang selama ini saya udah berjalan kan, saya dengan PSI juga udah hampir 6 tahun gitu. Jalan pikiran kita sih selama ini sama ya. Walaupun ada perbedaan itu masih bisa didiskusikan gitu. Saya pikir juga nanti kalau memang tembus ke DPR kita akan sejalan seperti itu gitu. Uni justru saya Ini tunggu, ini problem apa ini catatan saya nih Mbak Ya, Susi, Mbak. ini kan Ya, Mbak Mas. orang yang punya rekam jejak orang baik. Ya. Problemnya orang baik nih kalau nggak hati-hati masuk ke DPR bisa frustrasi dan sakit hati. Karena sebetulnya masuk politik itu kan permainan merebut kekuasaan. Orang baik tuh suka nggak comfortable sama kekuasaan. Jadi kalau di DPR, kalau ketua fraksi itu tidak sepaham dengan kita, itu sah untuk melakukan kudeta ketua fraksi. Itu memang sah di DPR. Itu memang permainan politik gitu ya. Artinya merebut kekuasaan itu the name of the game. Nah, apakah Mbak Susi udah siap untuk berjuang merebut kekuasaan? Orang baik ini seringkali problemnya. Maksudnya BHM mau ngajarin beliau mengkudeta ketua umum bagaimana maksudnya? Nah, kalau perlu di partai itu biasa dia lakukan kongres, rebut ketua umum Munaslup gitu. Iya. Tapi saya rasa di PSI sih kecil kemungkinan begitu ya Mas Bambang. Karena saya lihat juga Karena itu ketua umumnya direbut anak presiden, itu problemnya. Enggak juga sih. Dalam 2 hari. Tapi itu kesepakatan. Sebelumnya aku pengen tahu Mbak Susi ini, PS ini kan orangnya mencar-mencar nih Mbak. Ada yang ke 03, tapi secara resmi organisasi partai politiknya ke 02. Mbak Susi ini di mana? 01. Saya pribadi, saya ke Pak Prabowo. Oh Pak Prabowo. Iya, oke. karena seperti inilah ya, PSI berjuang, kita ungkapkan apa yang kita ingin perjuangkan nanti gitu ya selama 2 periode ini. Tapi kan yang kemarin belum dikasih kesempatan. Kasihlah kesempatan PSI untuk membuktikan apa yang dikatakan selama ini. Kenapa Prabowo? Kenapa milih Pak Prabowo? Saya pikir 9 tahun dikritisi terus sama PSI. Iya. ini saya pribadi ya Mbak, Mas Bambang, saya pribadi ya, bukan PSI ini. Kalau saya pribadi saya pikir dengan kita dengar Mas Ganjar jadi petugas partai gitu dan beberapa kasus juga memang begitu kan, jadi udah kayaknya nggak ada harapan di situ. Kenapa saya milih ke Pak Prabowo? Karena juga dari beberapa orang yang saya dengar, beliau tuh udah berubah banyak. Dan soal 98 itu kan debatable juga ya Mas. Tapi sebagian orang kan bilang bahwa itu juga bukan di tangan dia sendiri gitu. Jadi berilah dia kesempatan. Berjuang 3 kali untuk pencapaian itu bukan hal yang mudah. Jadi saya ngerti. Jadi ya. Kalau Pak Ganjar petugas partai, kalau Pak Prabowo bosnya partai ya, kira-kira gitu ya. Ya begitulah Mas. Pemilih Anies bukan orang partai. Ya, Uni tadi ada hal yang menarik yang saya ingin tanyakan. Abi Ramji Itu fakta ya. Semuanya masuk aja. Uni tadi Uni sempat menyampaikan dengan segala macam dan waktu yang cukup panjang pengalaman Uni dari 92 sudah mengamati hal-hal seperti ini. Ya, nah dari 92 dari pertama kali Uni mengawasi dan melihat pemilu demi pemilu dari dulu sampai saat ini pernah gak ada satu momen, satu peristiwa, satu periode ketika keinginan dan harapan Uni terjawab oleh anggota-anggota dewan selama ini? Pernah gak mengalami hal itu? Gue malah jadi nanya. Ya. Nggak apa-apa. Mental lu mental host kayak lu Bang. Nggak apa-apa.
Mungkin kita ambil yang terbaru aja deh daripada yang lama ya. Karena 92 sampai 98 sampai pemilu Juni 99 itu kan belum, bahkan sebenarnya Orde Reformasi baru 2004 pemilunya sampai tahun 99 itu kan masih memilih MPR ya. Ya. Nah, kalau yang terbaru misalnya contoh kasus tadi rancangan undang-undang TPKS. Itu butuh waktu lama loh, Ramzi, 10 tahunan. Ya. Prosesnya ya luar biasa tuh, perempuan-perempuan berjejaring tidak di dalam tapi di luar ya, bahwa akhirnya ini butuh waktu 10 tahun ya. Tadi BHM Omnibus Law yang demo kurang apa tuh mahasiswa ya. Jadi ya kalau biasanya kalau periode kedua baik itu SBY maupun Jokowi, di situ mereka presiden incumbent mengkonsolidasikan kekuatan. Nah, ketika dia sudah mengkonsolidasikan kekuatan, dia akan tabrak semuanya karena dia sudah kuat di DPR. Periode pertama tuh belum, 5 tahun pertama. SBY juga gitu, Jokowi juga sama. Tapi kan periode kedua 2009 dia membentuk Sekber, Sekretariat Bersama. Ketuanya waktu Abu Rizal Bakri kalau SBY. Kalau yang Jokowi ini mungkin Jokowi langsung ya. Di situ dia mengkonsolidasikan ya. Mengkonsolidasikan sehingga sebetulnya sampai beberapa bulan yang lalu sebelum Partai Demokrat bergabung dengan 02, sebetulnya oposisi itu cuma PKS kalau di era Jokowi ya. Jadi memang ketika dia sudah mengkonsolidasikan kekuatan, dia udah nggak peduli lagi mau mahasiswa demo berapa banyak, dia akan jalan terus dan itu kita bisa buktikan gitu ya. Jadi itu sih yang saya lihat. Ya berarti kan ada satu momen, satu periode harapan dari Uni dan teman-teman yang lainnya juga akhirnya kan sedikit terpenuhi ketika ada anggota-anggota Ya dewan sesudah 10 tahun. Iya, waktu sih ya. Waktunya lama. Apa lagi? Coba. Ente jawab dong. Kita tiap minggu loh ngadepin beginian. Enggak, saya mau berbagi aja ya. Mungkin Uni juga bisa cerita. Yang kita ini ketemu seperti bertiga ini tuh mungkin udah puluhan tahun ya. Orang teman baik-baik dengan semangat tinggi, ingin mudah-mudahan masuk DPR. Yang terjadi pada mereka adalah orang yang baik-baik terus tetap sangat sudah frustrasi, lama-lama keluar sendiri ya. Saya ingat salah satu dulu misalnya di Partai Keadilan dan PDIP dan Partai Awal Reformasi masih banyak anggota DPR yang masih naik motor, nggak mau terima uang-uang yang nggak jelas gitu ya. Itu habis. Itu mereka yang tetap bertahan itu atau keluar ya, atau ya in a way dikeluarin lah gitu ya. Sehingga akhirnya yang tersisa yang mau kompromi, saya ingat nih ada satu dari PDIP namanya Damayanti. Dia salah satu sumber kami karena dia setiap kali ada uang yang gak jelas dibagiin, dia bocorin ke kita supaya kita bisa tulis gitu. Akhirnya dia frustrasi gak tahan keluar. Ada satu lagi akhirnya dia kompromi, saya gak enak sebut namanya ya. Akhirnya dia pikir ya udah saya gak mau nih sebetulnya, tapi saya dimarahin sama teman-teman saya di dalam kalau saya tolak. Akhirnya satu saat dia terima, dia setor dia kasih aja ke gerejanya. Tetap aja masuk bui gitu loh. Kasihan juga nih orang sebenarnya. Dan akhirnya frustrasi. Ini adalah dan akhirnya atau ya udah kompromi sekalian. Oh jadi kaya raya itu bekas-bekas anak buah saya apa segala macam itu. Ini kan kenyataannya. Ya itu kenyataan memang itu udah siap mental nggak ngadepin seperti itu. Nih jadi saya mesti nanya, jadi Pak Bambang buat negara kita yang kayak begitu, lingkarannya kayak lingkaran setan begitu, menurut Pak Bambang gimana caranya? Menurut saya gini, caranya adalah jangan, kalau benar udah masuk, jangan keluar, lawan, kalau perlu kudeta itu saya bilang. Itu yang kita mau kerjain Pak Bambang. Jadi siap ya kudeta di PAN. Di fraksi siap. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Abis tadi Mbak Uni milihnya cuma 2. Dokter Lula siap kudeta. Gini, kan mintanya cuma 2. Kalau nggak keluar kitanya yang diredam. Ada nggak sih ceritaan pilihan yang ketiga? Kita deketin ketua fraksi. Kita bisa ngobrol sama-sama. Kita jilat sikut, boleh deh gitu. Apapun ceritanya lah. Bisa nggak sih? Kan politik tuh bukan cuma iya apa enggak kan? Bisa nggak sih kita merangkul? Bisa nggak sih kita manis-manis? Tadi sebetulnya Mbak Susi mau ngomong begitu maksudnya. Kita bisa nggak sih ngerangkul orang? Kita bisa nggak sih nempelin orang senempel-nempelnya?
Kalau perlu pegang rahasianya. Nah, masalahnya senempel. Untuk strategi sorry aja ya, Mbak Lula, ya. aku Strategi bukan Oh, mau maksudnya bikin polemik. Gini teman-teman ini kan orang baik-baik. Betul. Kalau soal pegang rahasia, pegang buntut itu keahlian mereka gitu Betul. loh. Betul. Kan tapi Mereka kan lebih tapi jago Pak ya. Bambang Kalau Mbak Susi ini nggak akan tega lah gitu. Pak Bambang tuh cuma minta kita jawab satu. Kita tuh mau kudeta. Itu doang. Itu yang cuma pertanyaannya. Kalau lo masuk, lo mau nggak kudeta? Kalau nggak kudeta, lo nggak bisa apa-apa. Tar dulu dong Pak Bambang. Boleh. Enggak. Tapi sebetulnya ini tadi tuh saya sama BHM Bambang Harimurti itu karena jawaban men-challenge jawaban yang normatif dari semuanya yang Betul. pernah kita ketemu seperti ini adalah bahwa ingin melakukan sesuatu dari dalam. Iya. Dan Lula tadi kan di awal ngomong kayak gitu, nggak cuma Betul. di luar, tapi Betul. ketika ke dalam masuk dalam tataran pembuatan kebijakan kan gitu Betul, kan di awal. betul. Nah, makanya kemudian muncul pertanyaan itu. Iya, kita ngerti. Bukannya kita menganggap Ngerti. enggak kalian jangan enggak. Enggak. Kita percaya Menyiapkan, banget. siap Malah nggak? hati-hati loh di dalam tuh bakal kayak gitu. Itu kan Pak Bambang sama Mbak Uni kan ngomongnya gitu. Semua orang yang masuk ke sana juga semangatnya bagus banget. Sampai di sana dia pada melempem juga atau nggak kuat akhirnya keluar juga. Kita Atau ngerti. enjoy. Atau enjoy. Kita nggak ikutan yang enjoy deh. Pokoknya yang penting sekarang adalah kita berusaha untuk masuk dan berusaha memegang apa prinsip kita yang kita mau perjuangkan. Tapi kalau Pak Bambang nanya sama saya, mungkin nggak ntar saya kemudian fed up terus saya keluar? Masih mungkin. Jangan kudeta aja. Kudeta deh kalau begitu Pak Bambang. supaya fair tadi karena aku nanya ke Lula, aku mau nanya sama Susi juga ya soal jadi soal bagaimana kan nggak hanya PSI. Kalau di level PSI saya yakin Susi bisa mempengaruhi. Tapi masalahnya kan ini dalam koalisi besar ya, di mana misalnya katakanlah, misalnya saya mau tanya apa namanya judgement program bagi-bagi susu gratis dan makan siang itu yang setahun menghabiskan 400 atau 450 T, dan karena seperti juga tulisannya Mas Dede Khatib Basri, ini semua ini ngomongin soal spending. Iya. Semua ini dalam kampanye tuh fokusnya ke spending nih. Tapi nggak ada yang ngomong dapat duitnya dari mana? Apakah bisa? Wong kita utang luar negeri kita makin gede Hilirisasi. ya misalnya. Udah jelas hilirisasi semua Nanti jawabannya. ngomong hilirisasi digital tuh apa sih, nggak ada dalam ini. Oke, silakan Mbak Susi. Kalau aku sih concernnya mungkin bukan makan gratisnya, tapi pengawasannya ya Mbak. Itu kan nilai besar. Kalau soal makanan gratis itu udah dilakukan di negara lain dan memang hasilnya bagus kan untuk anak-anak. Apalagi memang anak-anak di Indonesia ini banyak yang masalah stunting itu bahkan di kota-kota besar seperti Depok dan Bekasi Stunting itu juga bukannya ada. harusnya dari bayi. Dari hamil. Ini ada dokter. Itu programnya Amin ada. Memang Belum dirawat ditanya, dari belum ditanya. yang Belum ditanya. Ya, Dari kalau alasannya hamil adalah ada. stunting, langsung saya itu harusnya Oke. dari bayi. Dari hamil tapi bisa kemudian kita bikin pemutusan lingkaran. Jadi maksudnya begini, kalaupun lahirnya berat badannya kurang, kalau kita kejar dari 0 sampai 2 tahun, kita bisa bikin anak itu nggak jadi stunting. Betul. Ini kan dikasihnya kan pas udah anaknya udah lumayan gede kan. Mbak Uni. Nggak bisa kalau Boni. udah lumayan gede nggak bisa. Mohon maaf. Bukan. Boni, Stunting ya, bukan. sebelum ke situ ya, ini benar kata Abi Ramji nih. Amin tuh ada program, tapi itu pun Caimin beda sama Mas Anies. Mas Anies juga nggak setuju kata Caimin. Nah, ini biar Susi jawab. Iya, Biar jangan agak dipotong ini. dulu, biar aja dulu kasih kesempatan. Sama mungkin apa yang mungkin Mbak Susi punya spesifikasi kan tadi kalau Bang Abi Ramji ini udah punya spesifikasi ingin memberikan apa yang untuk masyarakat Bogor ya. Mbak Susi ini apa yang Ini spesifikasi? kita perlu ngajarin Mbak Susi sebagai orang baik. Iya. Suara itu rebut, ngomong, jangan diam aja. Iya, contoh lah Iya, Uni Mas. Lubis ini dalam Ya, percakapan kalau program ini. saya di Depok dan Bekasi, saya selalu sampaikan kalau kita turun ke bawah gitu ya Mas Bambang. Di kantong-kantong suara yang dimana kita suara di situ ada, dan juga sebetulnya bukan itu hanya prioritas ya, semua akan kita lakukan di tempat-tempat lain juga di Bekasi dan Depok. Kita akan membangun seperti badan usaha
milik RT gitu. Jadi supaya apa? Kan banyak anak-anak Karang Taruna itu saya baru tahu sekarang bahwa mereka sebetulnya cukup aktif. Nah, tapi terkendala masalah dana. Makanya nanti yang dana reses tadi Mas Bambang, kita akan gunakan untuk BUMRT itu buat modal awal supaya anak-anak muda bisa buka usaha. Ibu-ibu juga bisa kita berdayakan. Supaya kalau Karang Taruna ini kan sebenarnya banyak acaranya, mereka ternyata bikin program banyak, tapi ketika ada acara bingung uangnya dari mana. Akhirnya ajuin proposal. Saya bilang nanti kalau memang PSI lolos itu bisa bikin BUMRT. Uang bisa dari sana. Jadi anak-anak nggak usah minta-minta lagi. Gitu. Itu masalah satu program saya. Nah ini kebetulan ngomong minta-minta ya. Ini problemnya nih, juragan partai kerjaannya minta-minta duit ke oligarki. Itu yang menyebabkan suasana kita seperti sekarang, bahwa kita dikuasai oleh oligarki. Karena ketua partai akhirnya nurut sama oligarki, dan kalau ketua partai nurut oligarki, anggota DPR di bawahnya semua harus nurut sama ketua partai. Karena itu saya kebetulan di tim percepatan reformasi hukum, kita tuh mengusulkan pemerintah, tolonglah partai itu kasih aja uang publik. Kalau dikasih partai itu 50.000 per suara aja per tahun, itu kan cuma 10-an triliun. Kalau 5 tahun aja 50 triliun nggak sampai dana IKN 1 tahun, ya kan? Tapi itu akan membebaskan juragan ketua partai kita dari cengkeraman oligarki. Nah, saya pengen tanya pendapat tiga-tiganya nih. Lebih suka di Pertanyaan gue belum dijawab Mas Susi. Soal yang masih gini. Kan tadi Susi setuju dengan program bagi-bagi makan siang gratis dan susu gratis. Kalau memang program ini begitu karena PS ini Jokowar banget nih. Dan saya yakin kenapa kok milih Prabowo, karena ngikutin Jokowi kan, bener nggak? Iya betul Mbak. Kalau memang itu program brilian, ya, kenapa nggak dilakukan oleh Jokowi selama ini? Mungkin ada program prioritas ya Mbak. Di zaman Jokowi nggak dilakukan karena mungkin Pak Jokowi juga prioritaskan masalah infrastruktur. Dan banyak lain yang udah beliau lakukan gitu. Nah, dan ide-ide itu kan gak semua orang sama. Barangkali juga memang dari zaman Pak Jokowi nggak terpikir ke arah sana, bisa jadi juga kan. Oke. Ya kan? Gitu. Oke, bisa jawab yang langsung yang tadi dana supaya dari apa? Saya Ya termasuk jadi- ini mungkin buat ditambahin untuk spesifik Mbak Susi. Mbak Susi ini kan pernah berjuang membangun partai dari baru. Ya kan, pelajaran apa juga yang mungkin Mbak Susi bisa dapat dan bisa resapi gitu dalam menjadi ketua partai sekarang di PSI dan menuju ke Senayan, di mana partai ini di tahun pertama ikut pemilu pun nggak berhasil masuk ke parlemen gitu. Plus tadi pertanyaan BHM. Ya saya tambah ceritain karena dulu saya ikut-ikut juga cawe-cawe. Iya, makanya. Dulu kan udah kesepakatannya cari duitnya tuh ya udah kita semeja undang 5 juta ya. Itu ada oligarki nggak? Tapi waktu itu? belakangan ternyata dianggap tuh jauh dari cukup, lalu akhirnya kejeblus juga ke oligarki gitu. Silakan Dasun. Yang paling penting sih dalam partai itu partisipasi masyarakat sebetulnya ya. Tapi sayangnya kesadaran itu belum ada saya lihat. Apa pentingnya partisipasi masyarakat? Waktu di Partai Seridit kita belajar. Waktu itu juga harapan Pak Rahman bahwa dana partai itu banyak dari masyarakat gitu yang simpatisan gitu. Dan ternyata itu tidak terjadi. Saya udah ingetin Pak Rahman waktu itu Mas Bambang, Pak ini susah, jadi harus dipikirkan cara lain. Tapi Pak Rahman tetap yakin ya, kita maklum lah mungkin karena dia semangat ya Pak. Tapi itu nggak terjadi soal dana. Yang ada waktu itu partisipasi masyarakat soal kepengurusan. Jadi mereka mau terlibat, makanya kita lolos verifikasi administrasi karena banyak orang-orang baik yang mau jadi pengurus partai dan itu mengurangi biaya mungkin setengah barangkali. Nah, biaya yang diperlukan yang lainnya adalah untuk biaya operasional itu sebetulnya, dan itu yang kita nggak mampu. Dan kalau kita ngomong PSI, saya ingat waktu kita nggak lolos pertama itu ya, kami dikumpulin sama Bro Jeffrey, beliau tanya kita mau nggak terus selama anak-anak mau berjuang soal dana,
masih banyak teman-teman yang masih punya harapan bahwa negeri ini akan baik. Mungkin nilainya nggak banyak, tapi cukuplah untuk operasional. Dan itu betul-betul Bro Jeffrey bertanggung jawab dengan ucapannya. Seluruh operasional, walaupun mungkin nggak seperti partai lain gitu bisa mewah-mewah, kita berhemat gitu ya. Tapi karena semangat yang Bro Jeffrey kasih ke kita waktu kita kalah itu yang jadi modal kita bertahan untuk 5 tahun ke sini, Mas Bambang. Karena untuk berjuang selama 5 tahun ini, nafas harus maraton itu berat banget, Dit. Kalau bukan semangat yang membuat kita. Semangat dan bantuan usaha besar. Bro, Ya, saya rasa kalau pengusaha mungkin semua juga bantu ya, Mas Bambang ya. Saya nggak tahu juga. BM. Bro Jeffrey ini pernah di sini juga. Dulu gue sering ketemu sama Bro Jeffrey pas masih di situ. Pas di sini enggak ya? Pas di sini enggak? Oke. Itu nyawanya PSI ada di beliau ya. Oke. Dia orangnya baik banget. Jadi saya pun bertahan mungkin karena beliau. Iya, Melihat semangatnya. Daya tariknya karena orang yang dianggap Makanya baik sama Mbak Susi. sebelum di sini menyerang, makanya gua antisipasi dulu tadi. Mbak Susi Dan ada. di partai manapun posisinya selalu urusannya kumpulin duit. Iya, bendahara. Oke, kita udah sampai di ujung. Iya. Kita akan mulai Ya, dulu dari udah. Belum udah. Sampai di Balula. Iya, nanti sekalian Sekalian berorasi di akhir. Iya, nih. operasi dari Balula, Mas Ramzi, Abi Ramji. Jawab gimana menuju Senayan kan sesuai dengan judul Betul, acara ini. Menembus Senayan. Menembus Senayan. Betul. Nah, Balula lagi-lagi boleh campaign dari dapil mana, apa Oke. yang ingin diperjuangkan dan bagaimana tadi mengatasi tadi tuh cengkeraman Oligarki. oligarki yang Kalau Pak Bambang bilang begitu, saya termasuk yang setuju kalau bisa seperti itu. Kalau bisa ini politik berbiaya rendah itu oke banget. Jadi semua orang yang sampai ke sana benar-benar orang yang memang mau berjuang, orang-orang benar yang sampai di sana dan kita nggak perlu bayar apapun sama oligarki. Mau oligarki orangnya baik banget kayaknya gitu, Mbak Susi hati-hati mau orang baik ya. Karena mohon maaf ya maksudnya kita mesti ngerti. Saya masuk politik baru, tapi saya masuk politik dari kalau orang bicara 10 kalimat 9,5 saya nggak percaya. Cuman saya iya aja, setengah saya ambil. Cuman setengah kalimat. Kenapa? Saya belajar banyak untuk mendengar dulu. Tapi kalau ditanya saya dari dapil mana, saya ada salah satu dapil neraka katanya di DKI Jakarta 2. Terus kemudian ada menteri, ada segala macam di sana. Saya cuma dapat nomor 4. Kalau caleg yang nomor 1 cuma dia doang nih, caleg artis ya. Mbak Susi 1 kan bukan artis. Kalau yang artis biasanya disisa di ujung-ujung katanya ya. Tapi apapun yang terjadi, saya punya mimpi. Saya mau berjuang sama masyarakat dari dapil saya, bukan cuman sampai tanggal 14, tapi saya mau ngajak semua berjuang sampai 5 tahun ke depan. Kalau ditanya apa yang mau dikerjakan, sama lah, hampir sama. Nanti ada kesehatan yang masih mesti dirapihkan, ada pekerja migran yang harus dikejar juga, kemudian ada kesejahteraan yang harus dirapihkan. Tapi saya orang yang biasa teriak dan saya orang yang vokal dan saya orang yang kerja keras. Jadi gimana? Kalau bisa tinggal di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau barangkali nyoblosnya di luar negeri, please dong dilihat lagi barangkali cek lebih jauh. Sosial medianya Lula Kamal, pengen tahu Lula Kamal kayak apa yang dikerjakan. Nomor 4 dari Partai PAN untuk DKI Jakarta 2, Dr. Lula Kamal. Iya. Berani kudeta. Iya, Abi Ramji. Kalian menjawab juga nggak apa-apa. Iya, enggak teman-teman tadi kan oligarki apa segala macem. Saya tuh biasa makan mie godok sama masyarakat di dapil, istilahnya. Jadi saya jangan dipaksa untuk makan spaghetti, fettuccine atau apa segala macam. Udah biar saya makan mie godok sama masyarakat yang ada di dapil itu. Tapi sepatu MCM. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan. Untung diingetin. Saya selalu menyampaikan MCM kepada itu apa, Mbak? masyarakat yang ada di dapil. Bapak, Ibu, 2 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin memilih atau ketika kita ingin masuk ke dunia politik menjadi pejabat. Baik anggota dewan, menteri, apapun lah, termasuk juga presiden. Pertama, selesaikan dulu kesenangan pribadi. Ini prinsip saya. Kesenangan pribadi kelarin dulu. Kalau kesenangan pribadi sudah kelar, sudah cukup, sudah seneng, sudah enak, keluarga tercukupi, semua tercukupi, baru lu bisa jadi
pejabat atau anggota dewan? Bukan, kan relatif. Kesenangan itu setiap manusia relatif. Selesaikan dulu kesenangan pribadi. Ketika kesenangan pribadi sudah selesai, lu mau ngurusin orang lain, insya Allah lebih enak, kita jalani lebih lempeng. Kalau kesenangan pribadi kita belum kelar, belum selesai, sok mau ngurusin orang lain, akhirnya jadi berantakan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan mental mau jadi pejabat. Public figure sama pejabat, mohon maaf banget, ya kurang lebih hampir sama lah ya. Apa sih maksudnya hampir sama? Saya mungkin Mbak Lula juga pernah merasakan setiap kemanapun orang pasti memprioritaskan kita. Dalam arti apa? Silakan Abi Ramji duluan, silakan. Pak anggota dewan juga seperti itu. Maksudnya itu hal kecil yang saya sampaikan. Maksudnya apa sih? Siapkan dulu mental. Jangan nanti ketika menjadi anggota dewan akhirnya lupa ke masyarakat, lupa ke dapil, menjadi orang yang berubah, arogan, menganggap sepi orang dan lain-lain segala macam gitu. Jadi dua hal itu yang saya sampaikan kepada masyarakat di dapil. Kenapa lo nyampaikan itu di dapil? Karena mereka butuh hal itu untuk kita meyakinkan mereka. Jadi oligarki apa ini itu mau perang sama ketua fraksi atau kudeta, itu masyarakat ini yang dibutuhkan untuk makan semua dalam kondisi sekarang. Ini yang dibutuhkan gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menyiapkan itu semua buat saudara-saudara kita yang ada di dapil? Bagaimana nanti kelakuan kita atau perilaku kita di Senayan apa segala macam? Sekarang kalau saya akhirnya mau menjadi anggota dewan, akhirnya harus merubah karakter, sifat, menjadi orang zolim dan lain-lain. Ngapain umur gue ditinggal sisa kayak gitu-gitu? Udah tinggal sisa umur istilahnya, udah 47 tahun. Tinggal ngelanjutin sebagai public figure aja, mempertahankan karirnya sudah 26 tahun. Tapi setiap manusia ada niat mau berubah, hijrah. Dari yang baik menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi lebih baik. Apa maksudnya? Bisa bermanfaat untuk banyak orang. Banyak cara, tapi hal ini yang saya pilih. Lo mampu, lo siap Ji? Bismillah, gue punya niat baik. Nah sekarang repot dong kalau orang punya niat baik, akhirnya kalau misalnya di underestimate atau diragukan segala macam, lah gimana dong, repot juga gitu ya. Tapi bismillah. Masukan dari Mas Bambang, dari Uni, itu masukan yang sangat luar biasa. Itu bukti cinta dan sayang kepada kita calon anggota dewan. Agar supaya nanti ketika lu jadi dulu anggota dewan, lu harus kerja yang benar. Insya Allah akan kita jalankan dengan cara kita masing-masing. Nggak perlu frontal apa segala macam. Jatuhnya jadi konyol Mas Bambang kalau gitu. Konyol gitu. Dapil Jabar 5 Kabupaten Bogor. Bismillah. Saya tidak mengejar jabatan, saya hanya mengejar jamaah amanah. Ya. Karena kalau saya mengejar jabatan, saya akan melakukan banyak hal yang tidak baik. Tapi kalau mengejar amanah, bismillah saya akan melakukan dengan cara-cara yang baik. Dikenal iya, disuka insya Allah, dipilih belum tentu. Itu dia. Nomor urut. Nomor urut 5. Nasdem nomor 5, saya nomor 5, kemudian Amin nomor 1. Nomor urut sama kawan Kenzo ini kan. Oke, terakhir Mbak Susi. Kasih pidato penutup. Kebaikan dan moral ini. Kalau saya maju dari Jabar 6 Kota Bekasi Depok, kali ini untuk yang kedua sebetulnya. Tahun 2019 sempat maju dan suara PSI lumayan besar di Jabar 6, maka sekarang saya berjuang lagi untuk itu. Tahun ini juga dipercaya dapat nomor urut 1 lagi Mas Bambang, Mbak Uni. Saya akan perjuangkan Kota Bekasi dan Depok supaya lebih berkembang dari sekarang. Karena sebetulnya modal besar Bekasi dan Depok itu kan di seputaran Jakarta sebetulnya. Masih bisa lebih maju lagi dari sekarang, bukan cuma di Jalan Raya Margonda atau Nur Haji Ali gitu kan, sebetulnya bisa lebih maju lagi dan terutama juga masyarakatnya konsentrasi lagi ke anak muda sebetulnya, karena banyak anak-anak muda sekarang yang masalah pekerjaan gitu ya. Kasihan kan mereka sebetulnya ada keinginan tapi nggak ada fasilitas untuk itu, dan kita harus perjuangkan untuk itu, untuk anak-anak muda itu supaya bisa berkembang, supaya mereka juga bisa mandiri, jadi nggak tergantung untuk mencari kerja aja jadi supaya mereka bisa mandiri. Kita akan bekali mereka dengan banyak kemampuan. Itu aja mungkin dari saya, Dit. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Susi Rizky. Iya.
orang baik. Oke, sampai jumpa lagi di Menembus Senayan berikutnya. Dah. Iya ya, oke. Thank you.